Ada ketentuan yang sering luput dibaca, padahal dapat menentukan apakah pembayaran pensiun dan rapel masuk lancar atau justru tertahan di tahap verifikasi. Ini bukan soal hak yang hilang, melainkan soal cara sistem menilai data. Ada rekening yang dianggap tidak aktif, ada identitas yang terbaca tidak cocok, ada pembaruan yang belum tuntas. Lalu muncul angka yang berbeda dari biasanya, dan istilah gaji dobel terdengar di mana-mana. Sejenak, mari cermati satu hal. Ketika informasi tidak dipahami utuh, tafsir yang keliru bisa membuat langkah yang diambil juga keliru. Apakah perbedaan nominal selalu berarti ada potongan? Apakah keterlambatan selalu berarti pembayaran dihentikan? Apakah rapel harus diajukan ulang? Mari berhenti sebentar dan pikirkan pertanyaan yang lebih tepat. Apa yang sebenarnya diminta oleh aturan verifikasi dan apa yang harus dipastikan agar dana tidak bergeser ke gelombang berikutnya. Di bagian berikut, penjelasan akan dituntun secara tenang dan runtut, termasuk titik keputusan, aturan resmi, dan dokumen yang menjadi dasar agar setiap langkah bisa dilakukan melalui jalur yang benar tanpa spekulasi. Kekhawatiran publik yang paling sering terdengar dari para penerima pensiun adalah ketidakpastian saat menunggu rapel dan penyesuaian gaji, saldo yang tidak berubah sesuai perkiraan, notifikasi aplikasi layanan yang terasa singkat, serta kabar yang beredar dengan tanggal dan penjelasan yang saling berbeda. Yang perlu diperhatikan bukan hanya kapan dana masuk, tetapi mengapa sebagian penerima menerima lebih awal sementara yang lain bergeser ke tahap berikutnya. Dalam pola penyaluran yang bertahap, perbedaan waktu pencairan biasanya berkaitan dengan kelengkapan data, status rekening, serta keberhasilan verifikasi identitas. Jika perhatian difokuskan pada 3 titik itu, para penerima akan lebih mudah menilai posisinya dan mengambil langkah yang tepat tanpa rasa cemas yang berlarut. Bagi para purnabakti ASN, TNI, dan Polri, dampak praktisnya perlu diterjemahkan dengan jelas. Rapel dan penyesuaian gaji bukan sekadar informasi administrasi. Keduanya berkaitan langsung dengan pengaturan kebutuhan rumah tangga, pembelian obat dan layanan kesehatan, dukungan keluarga, serta perencanaan yang mengandalkan kesinambungan pembayaran. Ketika pencairan tampak berbeda, yang sering terjadi adalah munculnya asumsi. Ada yang menyangka haknya berkurang, ada yang takut ada pemotongan, ada pula yang beranggapan harus membuat pengajuan baru. Padahal, dalam keterangan yang menjadi rujukan pembahasan ini, rapel disalurkan otomatis melalui lembaga pengelola dan mitra bayar, asalkan ketentuan data dan verifikasi terpenuhi. Maka, apa artinya bagi Bapak dan Ibu? Sederhana. Pastikan data dinilai lengkap, pastikan verifikasi berhasil, dan pastikan rekening sesuai catatan. Dengan 3 hal itu, proses yang bertahap akan lebih mudah dipahami sebagai mekanisme tertib, bukan sebagai tanda hilangnya hak. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah melalui PT Taspen dan Mitra Bank, ada beberapa hal yang sudah ditegaskan dan patut dijadikan pegangan, serta ada beberapa hal yang sifatnya mengikuti penyelesaian administrasi penerima. Yang sudah ditegaskan adalah bahwa rapel atau pembayaran selisih akan disalurkan melalui mitra bayar PT Taspen kepada penerima pensiun yang datanya memenuhi ketentuan dan syarat verifikasi. Pembayaran dilakukan otomatis melalui PT Taspen, masuk ke rekening masing-masing penerima dan disebutkan dibayarkan utuh tanpa potongan dalam proses transfer tersebut. Yang juga sudah dijelaskan adalah bahwa pencairan tidak dilakukan sekaligus untuk semua orang, melainkan dibagi dalam 3 gelombang. Sementara itu, hal yang masih bergantung pada penyelesaian di tingkat penerima adalah status kelengkapan data, validasi rekening, kelengkapan data ahli waris, serta keberhasilan verifikasi wajah melalui aplikasi layanan yang digunakan. Artinya, hak rapel tetap dihitung dan tetap ada, namun waktu masuknya mengikuti kapan sistem menilai data sudah selesai dan sesuai. Pokok materi rapel yang dijelaskan mencakup selisih yang timbul akibat kebijakan penyesuaian yang kemudian dibayarkan kembali untuk periode yang dihitung dalam rapel. Komponen yang masuk perhitungan adalah selisih kenaikan gaji pokok, tunjangan keluarga, serta penyesuaian besaran pensiun. Dalam uraian ini, rapel dipahami sebagai akumulasi selisih untuk 6 bulan terakhir. Karena berbentuk akumulasi, wajar bila nominal yang diterima lebih besar daripada bulan biasa. Namun besaran rapel tidak seragam dan mengikuti data pensiun masing-masing. Gambaran yang disampaikan menyebut bahwa untuk golongan bawah, rata-rata rapel berada di kisaran 4 juta, sedangkan bagi penerima dengan masa kerja di atas 30 tahun, nilainya dapat mencapai 12 juta. Perbedaan ini selaras dengan prinsip bahwa golongan dan masa kerja memengaruhi besarnya selisih yang terkumpul. Dasar perhitungan yang disebut dalam penyesuaian gaji adalah kenaikan rata-rata 8% dalam penyesuaian gaji tahun 2025, sehingga selisih yang dibayarkan kembali akan mengikuti dampak penyesuaian tersebut pada data masing-masing penerima.
Gambaran waktu penyaluran dalam naskah ini distandarkan pada 20 Februari 2026 untuk setiap penyebutan tanggal sehingga penjelasan tetap konsisten dan mudah diikuti tanpa perbedaan penanda waktu. Dengan standarisasi ini, narasi waktunya dapat dipahami sebagai berikut. Mulai 20 Februari 2026, penyaluran rapel dilakukan bertahap dalam 3 gelombang melalui mitra bayar PT Taspen, sesuai jenis pensiun dan status kelengkapan data penerima. Gelombang pertama diarahkan kepada penerima yang datanya telah lengkap dan rekeningnya aktif. Gelombang kedua diperuntukkan bagi penerima yang berada pada kelompok pensiunan daerah dan instansi vertikal sesuai alur penyaluran. Gelombang ketiga mencakup penerima yang proses verifikasinya baru selesai, termasuk verifikasi melalui aplikasi andal by Taspen. Standar waktu yang sama digunakan agar inti pesannya tidak berubah. Rapel disalurkan, tetapi urutannya mengikuti status administrasi dan verifikasi, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang lebih dulu menunggu. Di titik ini, penjelasan tentang istilah gaji dobel perlu disampaikan dengan bahasa yang paling sederhana agar tidak menimbulkan harapan yang keliru. Yang disebut gaji dobel muncul ketika dana masuk ke rekening berupa dua komponen yang ditransfer bersamaan. Komponen pertama adalah rapel, yaitu selisih kenaikan untuk beberapa bulan sebelumnya yang dibayarkan sekaligus sebagai akumulasi. Komponen kedua adalah gaji pokok beserta tunjangan untuk bulan berjalan. Karena keduanya ditransfer oleh mitra bayar PT Taspen dalam satu waktu, jumlahnya terlihat lebih besar dan sering disebut seolah-olah dua kali gaji. Namun maknanya bukan pembayaran ganda untuk bulan berjalan, melainkan penggabungan pembayaran rutin dengan pembayaran selisih periode sebelumnya. Dengan memahami ini, para penerima dapat membaca mutasi rekening secara lebih tenang dan tidak salah menafsirkan nominal. Agar langkah-langkahnya terasa jelas dan dapat dipraktikkan, jalur panduan perlu disampaikan sebagai alur yang mengalir. Bayangkan, Bapak atau Ibu menerima informasi bahwa rapel disalurkan bertahap. Langkah pertama yang aman bukan mencari kabar dari sumber tidak resmi, melainkan menyiapkan 3 pengecekan dasar, status rekening, status data, dan status verifikasi. Pastikan rekening yang digunakan masih aktif dan sama dengan yang tercatat di data lembaga pengelola. Bila pernah mengganti rekening, jangan mengandalkan ingatan semata, pastikan perubahan itu benar-benar tercatat pada sistem resmi. Berikutnya, periksa kelengkapan data pendukung, termasuk data ahli waris, karena data ini merupakan bagian dari kelengkapan administrasi. Setelah itu, perhatikan verifikasi identitas melalui aplikasi layanan. Jika verifikasi wajah diminta, lakukan dengan tenang sesuai petunjuk, pastikan pencahayaan baik dan perangkat berfungsi. Apabila verifikasi berhasil dan data dinilai lengkap, maka penerima berada pada jalur yang sesuai untuk menerima penyaluran rapel melalui gelombang yang berlaku. Bila verifikasi digital mengalami kendala, jalur resmi tidak berhenti di sana. Dalam keterangan yang menjadi rujukan pembahasan ini, tersedia pembaruan data secara manual bagi penerima yang kesulitan melakukan verifikasi daring. Jalur manual ini dilakukan dengan datang ke kantor layanan Taspen atau Asabri terdekat dengan membawa KTP, kartu pensiun, dan buku tabungan. Ketiga dokumen itu menjadi pegangan dasar untuk pembaruan data dan penyesuaian informasi rekening. Prinsipnya adalah memastikan petugas dapat memeriksa kecocokan identitas, memastikan rekening sesuai, dan membantu menyelesaikan hal-hal yang membuat proses tertahan. Jalur manual ini penting terutama bagi penerima yang terbatas perangkatnya, jaringan tidak stabil, atau yang merasa lebih aman jika dibantu secara langsung. Selama dilakukan melalui kantor layanan resmi, langkah ini adalah cara tertib untuk menjaga kelancaran penyaluran. Dalam proses bertahap seperti ini, bagian perlindungan risiko perlu diberi perhatian khusus karena kesalahan yang kecil dapat berdampak pada pergeseran gelombang. Kesalahan yang paling sering adalah menganggap rekening pasti masih aktif, padahal sudah lama tidak digunakan, atau menganggap perubahan rekening otomatis terbaca tanpa pembaruan data. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan verifikasi identitas dengan asumsi bahwa pembayaran pensiun pasti akan tetap masuk seperti biasa. Pada sistem layanan modern, verifikasi merupakan bagian dari ketertiban administrasi. Ada pula kesalahan berupa mengikuti informasi yang beredar tanpa dasar dokumen, lalu mengambil langkah terburu-buru yang tidak sesuai jalur, seperti memberikan data pribadi kepada pihak yang mengaku membantu pencairan. Pada titik ini, peringatan harus disampaikan dengan tegas namun tenang. Jangan pernah memberikan OTP, kode verifikasi, PIN, atau informasi rahasia perbankan kepada siapapun. Penipuan sering memanfaatkan isu rapel dan pencairan untuk meminta data, mengirim tautan, atau menawarkan pemrosesan cepat. Saluran resmi tidak meminta kode rahasia melalui perantara yang tidak jelas.
Bila ada pesan atau panggilan yang meminta data seperti itu dengan alasan apapun, perlakukan sebagai upaya penipuan dan hentikan komunikasi. Selain itu, ada risiko salah paham yang sering muncul dan perlu diluruskan agar para penerima tidak kecewa atau cemas tanpa alasan. Pertama, perbedaan nominal antar penerima bukan berarti ada perlakuan yang tidak adil, melainkan konsekuensi dari perbedaan golongan, masa kerja, serta komponen tunjangan keluarga yang tercatat dalam data masing-masing. Kedua, apabila rapel belum masuk pada tahap awal, itu tidak otomatis berarti rapel tidak dibayarkan. Dalam penyaluran yang dibagi 3 gelombang, perpindahan ke gelombang berikutnya kerap dipicu oleh kelengkapan data yang belum dinyatakan selesai. Ketiga, istilah gaji dobel harus dipahami sebagai penggabungan rapel dengan pembayaran bulan berjalan, bukan sebagai pembayaran rutin yang menjadi 2 kali lipat untuk selamanya. Memahami 3 hal ini membantu menjaga ketenangan dan mencegah kesimpulan yang terburu-buru. Dalam praktik layanan, selalu ada kasus khusus yang perlu dijelaskan dengan bahasa yang menenangkan karena banyak penerima berada pada kondisi yang tidak sepenuhnya sama. Ada penerima yang datanya tidak cocok karena perbedaan penulisan nama, perbedaan nomor identitas, atau pembaruan status yang belum tercatat. Ada pula yang mengalami perubahan alamat, sehingga proses pembaruan data perlu dipastikan agar tidak mengganggu kelengkapan profil administrasi. Untuk kasus seperti ini, prinsip yang aman adalah tidak memperkirakan sendiri, tetapi menempuh jalur resmi. Periksa status data pada layanan resmi, lalu lakukan pembaruan dengan dokumen identitas yang sesuai jika diminta. Ada juga penerima yang mengalami kendala rekening. Misalnya rekening lama tidak aktif, buku tabungan sudah berubah, atau terdapat perbedaan catatan rekening antara penerima dan lembaga pengelola. Pada kondisi tersebut, penyelesaiannya bukan menunggu tanpa kepastian, tetapi memastikan data rekening diperbarui melalui prosedur resmi, karena validasi rekening adalah salah satu faktor utama kelancaran pencairan. Kasus lain yang sering muncul adalah verifikasi wajah yang gagal berulang. Kegagalan ini tidak otomatis menandakan masalah besar, tetapi dapat terjadi karena kondisi teknis perangkat, pencahayaan, jaringan, atau cara pengambilan gambar yang belum sesuai. Bila upaya verifikasi digital belum berhasil, jangan memaksakan terus-menerus dalam kondisi yang sama. Lakukan penyesuaian sederhana sesuai petunjuk dan bila tetap tidak berhasil, gunakan jalur manual dengan membawa KTP, kartu pensiun, dan buku tabungan ke kantor layanan Taspen atau Asabri. Jalur ini disediakan sebagai pengaman agar penerima tetap dapat menyelesaikan verifikasi dan pembaruan data tanpa harus bergantung pada perangkat. Bagi penerima pensiun TNI dan Polri, perlu diingat bahwa mekanisme yang dijelaskan juga menyebut peran Asabri, termasuk fasilitas pengecekan mandiri melalui aplikasi resmi mereka. Sementara bagi penerima yang terdaftar di PT Taspen, pengecekan dan verifikasi mengikuti alur layanan yang terkait, termasuk penggunaan aplikasi Taspen maupun Andal by Taspen dalam proses verifikasi. Walau saluran layanannya dapat berbeda, prinsip administrasinya sejalan. Data harus cocok, rekening harus valid, dan verifikasi identitas harus selesai agar penyaluran berjalan lancar. Karena itu, pendekatan terbaik adalah memeriksa melalui saluran resmi sesuai kepesertaan, bukan menyamakan seluruh proses tanpa memastikan lembaga pengelolanya. Dalam seluruh uraian ini, satu benang merah perlu dijaga agar tidak bergeser oleh berbagai kabar. Rapel adalah hak yang dihitung dari selisih kebijakan penyesuaian dan penyalurannya dilakukan otomatis melalui lembaga pengelola dan mitra bayar dengan pembagian 3 gelombang. Komponen rapel mencakup selisih gaji pokok, tunjangan keluarga, dan penyesuaian besaran pensiun dengan pemahaman bahwa rapel merupakan akumulasi 6 bulan terakhir. Kisaran nilai yang disebutkan tetap menjadi pegangan umum, yaitu sekitar 4 juta untuk golongan bawah dan dapat mencapai 12 juta untuk penerima dengan masa kerja di atas 30 tahun dengan dasar rujukan kenaikan rata-rata 8% dalam penyesuaian gaji tahun 2025. Pembayaran disebut dilakukan utuh tanpa potongan dalam proses transfer. Perbedaan waktu pencairan terutama terkait kelengkapan data, validasi rekening, data ahli waris, serta verifikasi wajah melalui aplikasi dengan jalur pembaruan manual tersedia melalui kantor layanan resmi bagi yang mengalami kendala daring. Sebagai penutup yang menenangkan, para penerima pensiun tidak perlu menanggung kecemasan sendirian atau mengambil langkah yang terburu-buru. Yang paling penting adalah menjaga ketertiban langkah. Pastikan rekening aktif dan sesuai catatan, pastikan data pendukung termasuk ahli waris dinilai lengkap, dan pastikan verifikasi identitas selesai melalui saluran resmi. Bila ada kendala, gunakan jalur manual dengan dokumen yang diperlukan melalui kantor layanan Taspen atau Asabri.
Hindari informasi yang tidak jelas dokumennya dan lindungi diri dari penipuan dengan tidak pernah memberikan kode rahasia perbankan atau verifikasi kepada pihak manapun. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu memahami makna gaji double, memahami alasan pembagian 3 gelombang, serta mengetahui langkah yang aman dan resmi agar hak diterima dengan tertib. Semoga selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan kelapangan dalam menjalani masa purna bakti.